Hai Besti, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Dapur Pesek. Kali ini aku mau bikin coipan. Ini salah satu makanan khas dari Pontianak yang terbuat dari tepung beras dengan isian bengkoang dan ditaburi minyak bawang putih yang ditaruh di atasnya. Apalagi ditambah dengan cocolan sambalnya dengan rasa manis, pedas, asam, dan sedikit asin. Nah, ini membuat coipan jadi semakin enak. Oke Besti, bagaimana cara aku membuatnya? Yuk kita simak ke resep dan cara pembuatannya. Pertama-tama di sini aku siapkan dulu untuk membuat minyak bawang putihnya. Di sini aku siapkan wajan dan aku tambahkan 100 ml minyak goreng. Ini langsung dinyalakan kompornya, kemudian langsung aku tambahkan bawang putih sebanyak 4 siung. Ini sudah aku cincang halus. Kemudian masak hingga bawang putihnya menjadi coklat kekuningan. Setelah bawang putihnya berwarna kuning kecoklatan seperti ini langsung segera aja dimatikan kompornya agar bawang putihnya tidak menjadi gosong ya Besti, karena bawang putih ini rawan sekali untuk gosong. Sambil terus diaduk sampai minyak gorengnya menjadi tidak panas lagi. Dan setelah minyaknya tidak panas lagi, kemudian kita bisa taruh di wadah yang ada tutupnya seperti ini ya. Dan bentuknya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu minyak bawang putihnya. Kemudian kita siapkan dulu untuk bahan isiannya. Di sini aku udah sediakan bengkoang yang sudah aku kupas dan cuci bersih. Nah, ini beratnya sekitar 750 gram ya. Dan aku mau parut dengan menggunakan parutan yang lubangnya agak besar-besar seperti ini. Nah, kemudian kita parut. Hasil parutannya agak besar-besar ya, seperti ini. Kemudian lanjut kita parut semua bengkoangnya. Dan ini hasil semua parutannya ya Besti. Kemudian bengkoang ini mengandung banyak air. Kemudian aku peras dengan ini kain bersih. Ini aku dapat dari beli tahu dan ini lapisan luarnya. Kemudian aku udah cuci bersih ya. Nah, kemudian bengkoangnya aku taruh di atas kain putih ini. Kemudian lanjut kita peres sampai airnya keluar semua ya Besti. Nah, seperti ini ya, airnya banyak ya. Nah, ini sedikit tips agar isian dari coipan ini tidak berair. Jadi nanti hasil dari isiannya itu memang sangat kering. Lakukan hal yang sama hingga semua bengkoangnya terperas semua. Dan ini sudah selesai semua. Ini bengkoangnya sudah selesai diperas. Dan ini hasilnya benar-benar keringnya Besti. Nah, dan untuk airnya ini lumayan banyak ya. Jadi kebayang ya kalau tidak diperas itu hasil dari isiannya akan berair ya. Kemudian lanjut untuk kita menumis bengkoangnya. Nah, di sini aku sudah siapkan wajan bekas tadi aku membuat minyak bawang putih. Nah, ini aku tambahkan sedikit minyak goreng. Setelah minyak gorengnya panas, kemudian aku tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah aku cincang kasar seperti ini. Ini langsung kita masukkan aja dan tumis hingga bawang putihnya menjadi kuning kecoklatan dan mengeluarkan bau harum. Dan ini bawang putihnya sudah menguning dan mengeluarkan wangi harum. Kemudian aku tambahkan ebi atau udang kering. Ini sebanyak 3 sendok makan ya, yang sudah aku cuci bersih dan sudah aku cincang halus seperti ini. Nah, ini kita langsung masukkan aja semuanya, kemudian tumis hingga matang ya. Dan ini ebinya sudah matang, kemudian aku tambahkan bengkoang yang sudah kita parut tadi. Ini langsung dimasukkan aja semuanya. Kemudian lanjut diaduk lagi hingga semuanya tercampur dengan rata. Setelah tercampur dengan rata, kemudian di sini aku tambahkan bumbunya. Ini ada gula pasir, kaldu jamur, lada halus, dan garam. Ini lanjut dimasukkan aja semuanya. Kemudian aku tambahkan micin atau penyedap rasa. Ini opsional ya, aku tambahkan setengah sendok teh. Jika memang tidak suka menggunakan micin, bisa di skip ya. Lalu lanjut kita aduk semuanya hingga tercampur rata. Dan ini bengkoangnya sudah layu dan sudah matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Jika memang masih kurang asin, bisa ditambahkan lagi garamnya.
Dan menurut aku ini sudah pas ya rasanya. Kemudian kita bisa matikan kompornya dan kita sisihkan. Kemudian lanjut, aku mau mempersiapkan untuk bahan kulitnya. Di sini aku siapkan 150 gram tepung beras. Langsung dimasukkan aja semuanya. Dan kemudian aku tambahkan 50 gram tepung tapioka. Kemudian aku tambahkan minyak goreng, ini sebanyak 1 centong sayur ya. Dan tambahkan air sebanyak 500 ml, ini kita kasih bertahap sambil diaduk sampai semuanya tercampur rata. Dan tambahkan sisa airnya. Setelah semuanya tercampur rata, kemudian kita bisa nyalakan api kompornya. Ini aku masak dengan api sedang, cenderung kecil ya. Selama proses pemasakan ini harus selalu diaduk agar di bagian bawahnya tidak gosong atau tidak berkerak ya. Dan ini hasilnya seperti ini ya teksturnya, sambil terus kita aduk agar adonannya menjadi semakin kalis. Setelah adonannya menjadi kalis, kemudian aku biarkan dulu hingga kondisinya menjadi dingin ya sebelum dicetak. Oke Besti, dan ini adonannya sudah dingin. Nah, aku mencetaknya menggunakan tangan aja ya Besti. Sebelumnya tangan ini sudah aku cuci bersih ya. Kemudian aku ambil adonan. Berat adonan aku timbang sebanyak kurang lebih 15 gram atau bisa juga sampai 20 gram ya. Sesuai dengan selera aja. Kemudian tangannya aku olesi dengan tepung tapioka atau tepung sagu agar tidak lengket. Nah, terus aku pipihkan seperti ini dengan bantuan tepung tapioka ya. Dipipihkan tapi adonannya tidak terlalu tipis ya, agar tidak mudah sobek. Kemudian aku tambahkan isian bengkoangnya, ini sebanyak 1,5 sampai 2 sendok teh. Kemudian untuk isiannya kita padatkan agar kita lebih mudah untuk membentuknya. Padatkan dengan sendok. Nah, kemudian untuk di bagian tengahnya kita rapatkan seperti ini. Kemudian lanjut di bagian ujungnya. Sama seperti kita membentuk pastel ya. Nah, seperti ini cara membungkusnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita sisihkan, lanjut hingga semua adonannya terbentuk. Dan ini sebagian sudah selesai, kemudian aku mau kukus, ini aku taruh di atas daun pisang. Kemudian aku tambahkan sedikit minyak goreng. Minyak gorengnya ini aku ambil dari minyak bawang putih ya. Ini kita ambil sedikit, kemudian kita olesi hingga seluruh permukaan daun pisang. Setelah permukaan daun pisangnya sudah diolesi dengan minyak bawang putih, kemudian aku taruh adonan yang sudah diisi dengan isian bengkoang ini di atas daun pisang ya Besti. Nah, seperti ini. Oke Besti, dan ini sudah selesai. Kemudian ini mau aku kukus selama kurang lebih 20 menit atau hingga matang. Hitungan 20 menitnya setelah airnya mendidih ya, baru dihitung 20 menit. Kemudian aku tutup dan aku tunggu hingga matang. Dan ini coipannya sudah matang, ini aku kukus selama 20 menit. Dan coipannya siap untuk kita angkat dan sisihkan. Sebelum coipannya ini kita angkat, selagi masih hangat, kita tambahkan minyak bawang putih yang sudah kita buat tadi ya. Tujuannya agar coipan ini tidak kering dan menjadi harum. Kemudian kita bisa mengangkatnya dengan menggunakan spatula plastik seperti ini ya. Nah, ini agar adonannya tidak pecah atau tidak bocor saat diangkat. Nah, seperti ini cara pengambilan coipannya agar tidak pecah ya. Kemudian lanjut aku membuat sambalnya. Di sini aku siapkan chopper, kemudian aku tambahkan 2 siung bawang putih, ini sudah aku rebus. Kemudian aku tambahkan cabai rawit merah seperti ini sebanyak 1 buah, dan aku tambahkan cabai merah keriting ini sebanyak 10 buah. Nah,
Cabainya ini sesuaikan dengan selera. Jika memang suka pedas, bisa tambahkan lagi cabai rawit merahnya. Atau bisa dikurangi jika tidak suka pedas. Sesuaikan saja dengan selera. Dan ini sudah halus, kemudian aku siapkan wajan untuk aku memasak sambalnya. Masukkan bumbu cabai yang sudah kita haluskan tadi. Kemudian aku tambahkan air sebanyak 150 ml. Ini kompornya masih dalam keadaan mati ya. Kemudian kita bisa nyalakan kompornya dan masak hingga mendidih, dan aku tambahkan 1 sendok teh garam. Kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 2 sendok makan. Kemudian kita masak sampai bumbunya matang ya. Dan ini airnya sudah mendidih atau sambalnya sudah mendidih. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh cuka putih. Kemudian aduk lagi hingga semuanya tercampur rata dan kita bisa matikan kompornya. Jangan lupa untuk tes rasa ya. Jika masih kurang asam bisa ditambahkan lagi cukanya. Dan sambalnya sudah siap untuk digunakan. Oke Besti, dan ini hasilnya. Kita tambahkan minyak bawang putih beserta dengan bawang putih gorengnya, itu ditaruh di atas coipan untuk penyajiannya. Dan coipan ini sudah siap untuk disantap. Sebelum dimakan kita bisa tambahkan sambal yang sudah kita buat tadi, kita taruh di sampingnya atau bisa juga ditaruh di atas coipannya. Coipan ditambah dengan sambalnya itu membuat coipan ini menjadi semakin enak. Coipan ini asli enak banget, dia teksturnya lembut dan ditambah dengan isian bengkoang yang gurih dan enak banget rasanya. Ini recommended banget untuk dicoba. Dengan tekstur yang kenyal-kenyal, lembut, gurih, dan ada asam-asamnya dari sambalnya, ini membuat coipan ini menjadi semakin enak. Dan bisa banget dijadikan sebagai salah satu ide jualan untuk bunda-bunda di rumah dengan pengemasan yang seperti ini. 1 mika bisa diisi 5 coipan ditambah dengan sambelnya. Nah seperti ini ya bentuknya. Oke Besti, demikian video dan tutorial cara pembuatan coipan ala dapur pesek. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video dan channel YouTube Dapur Pesek. Dan tekan juga tombol loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru dari Dapur Pesek. Oke Besti, terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum.